Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak bisa memenuhi keinginan Partai Nasdem yang meminta untuk mementingkan sistem ketatanegaraan dengan menghapus pasal 98 ayat 6, 7, dan 8. Permintaan Nasdem itu terkait dengan rencana islah antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di parlemen. Pasal-pasalnya itu kan yang disepakati kan hanya yang terkait dengan akomodasi ya musyawarah mufakat di dalam kepemimpinan AKD, cuman itu. Jadi pasal yang menyatakan pendapat tidak akan direvisi? Itu kan konstitusi, bukan undang-undang, itu bahkan undang-undang dasar itu. Ya, nampaknya pernyataan pelobi dari PKS ini, perwakilan dari Pak Agus Purnomo itu sangat jelas itu. Itu bisa membuat Anda pesimis. Saya tidak membantah pernyataannya Pak Fahri loh. Karena di dalam usulan amandemen itu tidak terkait dengan rejusir hak-hak anggota DPR. Hak angket, interpelasi maupun hak pernyataan pendapatnya. Yang kita usulkan itu adalah levelnya, tingkatannya. Hak-hak itu ada di tingkat paripurna, tidak perlu di tingkat komisi. Ada 16 lembaga badan ini, nanti 16 bikin ricuh ini negara ini. Nah, kalau memang di tingkat komisi merasa ini perlu diimplement hak-haknya, masuk ke paripurna dan itu dilaksanakan di paripurna. Jadi tidak ada sama sekali. Ini kalau dari substansi, saya jadi mengutip pernyataan Mas Burhan tadi, kenapa baru sekarang gitu? Awalnya sebetulnya yang dipermasalahkan jumlah pimpinan di alat kelengkapan sebetulnya kan? Persis. Yang di persoalan awal adalah representasi KIH di dalam alat kelengkapan. Tidak ada satupun yang bicara tentang amandemen atau perubahan Undang-Undang MD3. Pada saat proposal itu masuk dengan memekarkan pimpinan di tingkat AKD dengan cara merubah Undang-Undang MD3, maka kita jangan lagi hanya kepentingan pragmatis pimpinan, tapi kita melihat hal yang substansial yang mungkin bisa dimasukkan sekalian di situ, yaitu menyangkut penguatan sistem presidensial kita. Begini, saya melihat begini ya, dari sisi teknis negosiasi dan bagaimana proses politik terutama dari KIH itu dilakukan. Kalau kita lihat bagaimana KMP melakukan proses negosiasi itu harus diakui itu solid sekali. Semuanya hadir dari semua partai itu ada representasinya gitu ya. Ada teknis pelaksananya, ada presidiumnya dan seterusnya. Sementara untuk KIH kalau kita lihat pertama Pak JK nggak terlibat. Itu menurut saya agak aneh ya. Kenapa Pak JK yang punya pengalaman panjang sebagai panglima politik, negosiator ulung, itu kurang dilibatkan dalam proses ini. Yang kedua, terlalu banyak PDIP-nya. Bahkan awalnya, ini mohon maaf Pak ya. Ini pelobi dari KIH cuma Pramono sama Oli ya? Iya, jadi misalnya masukan revisi terkait dengan tadi, bagaimana komisi agar tidak diberikan kewenangan terlalu jauh untuk melakukan proses sampai pada tingkat hak menyatakan pendapat, itu kan keluarnya dari Nasdem, bukan dari PDIP gitu ya. Jadi saya melihat memang ada kekurang pasan, terutama di tim PDIP yang tidak melibatkan keseluruhan stakeholder dari KIH, sehingga ide yang menurut saya bagus tadi itu masuknya belakangan gitu loh, nggak sempat diomongkan di awal. Dan itu menjadi masalah gitu ya? Jadi masalah karena bagaimanapun kesannya kok ada banyak permintaan yang mengikuti setelah permintaan satunya diiyakan oleh KMP. Ini sebenarnya otokritik yang perlu juga untuk didengarkan. Otokritik itu bagus dan itu perlu didengar ya kalau kita melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke depan, maka ini satu proses yang sudah kita lalui, ya bagian dari meningkatkan atau demokratisasi Indonesia, pendidikan politik yang baik, ya. Lalu ke depan ada banyak koreksi-koreksi yang diperbaiki. Yang menjadi titik soal saya sekarang adalah apa? Kedua tim ini sudah berjalan menunjuk satu titik simpul yang sama. Ya, titik simpul yang sama dari hari Minggu yang saya pahami adalah bahwa kedua kubu ini pengennya islah, tapi substansi materi-materi yang diislahkan itu yang tidak pernah sepakat sebetulnya. Sebetulnya mereka di tahapannya yang pertama sudah menyepakati, di tahap yang kedua kemarin dan hari ini sudah menyepakati, tapi mengkomunikasikannya ya sebelum tuntas di internal masing-masing sudah komunikasikan pada publik sehingga memberikan kesan seolah-olah karena belum tuntas pimpinan ini belum tahu atau belum disampaikan lalu belum bisa firm itu disampaikan pada publik. Tapi saya setelah melakukan pertemuan dengan tim lobby kita dan berkomunikasi dengan pimpinan partai politik, this is final, that's it. Sekarang kita melihat ke depan
dan untuk melengkapi semuanya sehingga DPR bisa segera mulai bekerja untuk bangsa dan negaranya yang dicintai ini. Saya punya pernyataan selain tadi pernyataan dari Pak Fahri ya, ada juga pernyataan dari Pak Tantowi sebetulnya, nanti mungkin kita bisa tampilkan. Bagaimana apakah itu sebetulnya bisa dianggap sudah representasi dari PKS dan Golkar? Saya ingin lihat sequence waktu itu pernyataan kapan diberikan. Apakah setelah sore ini, pertemuannya kan kemarin. Pertemuan kemarin, lalu baru dilaporkan sore ini. Apakah kemarin itu sudah dilaporkan hasil-hasil pertemuannya, sudah disampaikan, sudah dibicarakan semuanya? Menurut Atau Anda sudah belum, sama penafsirannya? Intinya begini, intinya kita kalau melihat optimisme yang muncul dari hasil perbincangan di rumah Pak Hatta kan kelihatan sekali ada optimisme besar, sidang paripurna mungkin hari Jumat besok gitu ya. Tetapi sampai sekarang kan belum ada tanda-tanda. Jadi yang kita lihat sebenarnya simpel, Pak. Apakah sidang paripurna apakah besok ataukah minggu depan itu segera dilaksanakan atau tidak? Nah, kalau misalnya belum juga dilaksanakan bahkan sampai akhir minggu depan, berarti tanda-tanda rujuk itu masih menemui jalan yang terjal. Iya, diplomasinya jangan kan patin. Simpel itu caranya. Diplomasinya harusnya jangan patin. Mungkin ikan yang lebih tongkol mahal atau apa yang lebih besar ini harusnya, jangan hanya patin. Ini bukan lagi, ini sudah ikan paus lah. Sudah lebih besar lagi. Tapi gini, kita membangun satu optimisme ya pada saat proses ini mendekati titik akhir ya. Dengan kedepankan demokrasi versi Pancasila, tidak liberal yang asal-asal voting itu ya, dalam menyelesaikan masalah bangsa ini satu langkah yang voting tidak pernah dilakukan secara asal-asalan, Pak Joni. Itu karena memang setelah tidak semua masalah diselesaikan melalui voting. Ada level masalah yang perlu diselesaikan. Ada yang boleh melalui voting, ada yang tidak boleh melalui voting. Baik, Pak. Kalau tadi Pak Joni agak meragukan pernyataan-pernyataan mereka ini apakah sudah menjadi representasi, mungkin Pak Agus bisa menyatakan. Nah, negosiasi awalnya memang masalah proporsionalitas itu. Jadi kalau ada tambahan pasti itu akan ada dinamika di internal KMP gitu. Tapi kenapa sih ini dari KMP juga nggak mau ngurangi 16 aja supaya nggak harus mengubah undang-undang MD3? Itu tadi, jadi beliau lebih paham nanti. Jadi tidak ada orang itu secara sukarela menyerahkan kekuasaannya. Itu tidak ada. Kita harus jujur itu. Hukum besi. Iya, itu hukum besi oligarki namanya. Hukum besi kekuasaan gitu. Jadi kalau kemudian kita mau negosiasi dikurangi, itu memindahkan konflik dari konflik antar relasi itu menjadi di internal. Itu pindah konfliknya di kita. Kan kita nggak boleh juga nanggung beban itu sendiri. Ini beban ini ya kita tanggung bareng. Tapi ini kepentingannya sebenarnya begini, kalau kita misalnya tidak ada rapat paripurna sampai bulan Desember, itu tidak ada masalah. Tetapi begitu nanti Januari, Februari, Maret, itu pemerintah harus sudah menyiapkan APBNP. Jadi bulan April harus kemudian dia fix, bulan April sudah mulai daur APBN tahun 2016. Nah itu yang sebenarnya gini, pemerintah itu butuh, DPR butuh, tapi memang harus ada jaminan gitu. Jaminan pertama adalah bahwa tidak ada satupun kekuasaan atau kewenangan dalam tanda petik. Pimpinan itu yang dikurangi itu bagi KMP adalah bagian yang sudah selesai. Karena begini, kalau di undang-undang yang baru sebenarnya ada kultur yang kita belum siap ya. Itu ada atribusi. Begitu orang dilantik sah, dia itu secara atributif menurut undang-undang administrasi pemerintahan dia sudah berwenang. Dan itu adalah ketua DPR kita yang sekarang sudah berwenang. Kalau kemudian itu rapat dipenuhi, kita rapat jalan sendiri, itu sebenarnya bisa tunda 2 kali 24 jam terus. Tunda, tapi kan tidak bagus. Nah, makanya kemudian kalau kita mau negosiasi sebenarnya itu ada harapan. Baik. Cuma tadi Pak, gimana? Cara bernegosiasinya barangkali itu jangan pakai ikan patin lagi ya. Biasanya kalau orang Jawa kan dikasih hati, orang-orang pelok. Biasanya ini sebelum dijawab, Pak Joni, sebelum dijawab kita punya pernyataannya Pak Tonto yang akan kita putar. Dinamikanya masih seperti sekarang, artinya bahwa masih terbelah. KMP itu sesungguhnya sudah melakukan semua yang mereka inginkan. Dari segi kursi, dari angka 5 naik ke 16, kemudian naik ke 21, itu semua sudah diberikan. Bahwa di kubu mereka sendiri terjadi ketidakharmonisan, tidak ada trust di antara mereka sendiri, yaitu sesuatu yang di luar wewenang KMP dan menurut kami ya sangat memprihatinkan. Pak Joni, tanggapannya? Jadi itu mungkin opini yang dibangun oleh Pak Tantowi pribadi. Juru bicara Golkar loh. Ya, terhadap kondisi KIH. KIH itu solid, ya, tegas apa yang dimintanya. Ya, kalau
kan yang diminta tadinya kan cuman jumlah pimpinan di alat kelengkapan kan? Persis. Yang diminta tuh pimpinan di alat kelengkapan tanpa merubah Undang-Undang MD3. Ya. Tapi karena di dalam negosiasinya terpaksa harus merubah Undang-Undang MD3, ya, KIH melihat diberi bobot sekalian di dalam perubahan itu. Ya. Dengan sekaligus memperkuat ketatanegaraan kita, presidensial sistem kita. Itu sesimpel itu, dan saya percaya ya melalui sikap negarawan para pimpinan ini, mereka paham itu. Mereka tahu tidak ada hak anggota DPR yang dikurangi sedikit pun. Artinya begini, dicari cara lain untuk membaca Undang-Undang MD3 dan menyerap atau mengakomodasi permintaan dari koalisi Indonesia Hebat. Caranya adalah mau tidak mau harus dikocok ulang pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan, dan tentu supaya sesuai dengan Undang-Undang MD3, maka yang mengusulkan per komisinya itu bisa beda fraksi. Ya, misalnya. Tapi kan ada hukum besi yang tadi itu. Kalau misalnya itu kalau mau gitu ya. Jadi misalnya tambah kocok ulang, harus melakukan kocok ulang. Kemudian tiap komisi itu yang mengusulkan biar betul-betul bisa menguasai pimpinan komisi, entah itu ketua atau wakil ketua, itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan di belakang layar. Satu keuntungannya, berarti pasal 98 termasuk pasal 74 yang awalnya mau direvisi otomatis tidak bisa karena pintu masuk revisi Undang-Undang MD3 tertutup. Yang kedua, bukan hanya pihak KIH yang diminta untuk berkorban, pihak KMP pun harus diminta berkorban. KMP kan sudah melakukan proses pemilihan pimpinan komisi, termasuk juga pemilihan alat kelengkapan dewan yang lain. Ulang lagi prosesnya. Ya. Itu cara lain gitu ya. Tentu dengan tadi hal terkait dengan parlementarianisme sistem presiden kita itu terpaksa kita abaikan. Oke, kita akan sambung Pak Joni. Tidak mau mengomentari sedikit aja, tidak mau mengomentari lebih ya, akan tetapi dari perspektif KIH ya, quorum rapat dan quorum pengambil keputusan penentuan pimpinan AKD ada itu berbeda, ada syaratnya. Syarat quorum pengambil keputusan itu setengah lebih dari jumlah fraksi. Jumlah fraksi di paripurna udah jelas ada 10. Jadi kalau mau mengambil keputusan minimum 6 di situ. Dan ini sementara sudah terbagi 2 ya, 5-5. Saya tidak mengomentari itu. Masalahnya ya. KMP itu berpatokan bahwa P3 yang diserahkan oleh Pak Biardi itu sudah dianggap mewakili. Itu di paripurna ya. Tapi di sidang rapat komisi mereka tidak terwakili. Nah itu saya nggak tahu Pak Agus. Di paripurna ya. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya Pak Agus.